Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa fadlal umama biqamatil hujajiddin wa akramal awliya min zuhuril karamatil khawariq allati hiya min mu'jizati sayyidil mursalin. وخص من شاء من أتباعهم التي بالركي إلى درجات العارفين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه السالكين على من هذه القويم. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق المقالات تباركا بذكري وتعبدا بتلاوته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب alamin. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan kalimat alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, yang saya hormati, yang saya muliakan guru kita sekalian, yakni Al-Ustadz Ahmad Said. Mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umurnya, diberikan rezeki yang halal tul barakah, dilancarkan segala urusannya, diberkahi kehidupannya, dan ditambah-tambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, perwakilan dari Majelis Darus Shalihin, Hadratul mukarramun wal muhtaramun, perwakilan dari Majelis Ta'lim Sanggar Berabe An-Nur Sa'adah, Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para jamaah yang hadir di malam atau di hari yang mulia ini, di mahfalah yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, mengampuni segala dosa-dosa orang tua kita, juga mengampuni segala dosa-dosa guru-guru kita, baik yang ada maupun yang telah tiada. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Enggak panjang-panjang, sedikit pembahasan tentang maulid. Nanti mungkin pembahasan panjangnya oleh Ustadz Ahmad Said, tapi insyaallah saya akan bahas tentang maulid itu identik dengan yang namanya sholawat. Nah, kita sering sholawat, baca sholawat, kamu sholawat. Tapi pernah gak kita tahu makna atau arti sebetulnya daripada sholawat? Nah, itu yang akan kita bahas insyaallah pada malam hari ini. Sholawat adalah kata jamak dari sholat. As-sholat. Sholawat, sholat artinya sama. Cuman pemaknaannya dalam bahasa Arab ini beda. Contoh, sholat itu artinya doa, tolab, ya, memohon, meminta. Sholawat artinya pujian. Sama, bisa diartikan juga dengan doa. Sholawat itu meminta. Jadi misalkan, contoh, saya habis wudu nih, setelah wudu saya mau sholat, tapi ditanya, hei Kal, kamu kemana? Saya mau mengerjakan daripada salah satu sholawat. Apa sholatnya? Sholat. Boleh kalau ngomong gitu, karena artinya sama, cuman pemaknaannya pakai kata jamak, sholawat gitu. Artinya sama-sama minta, doa, tolab, meminta kepada Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Tuh, itu yang namanya dengan sholawat. Jadi kita jangan sampai mulut atau lisan kita ucapin sallallahu Muhammad tapi nggak tahu arti daripada sholawat tersebut. Nah, jangan sampai kita baca sholawat tapi kita nggak bisa hadirkan Nabi Muhammad di dalam hati kita. Itu yang penting.
Di dalam sholawat ada disebutkan doa. Doanya kepada siapa? Yang pertama ada kepada, disebut misalnya tuh Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa ala alihi, kepada keluarganya Nabi. Nah, kita mesti tahu nih yang termasuk keluarganya Nabi itu siapa aja. Ada ulama berpendapat 3 yang termasuk keluarganya Nabi. Yang pertama asyraf, para asyraf. Siapa asyraf nih? Keturunannya Nabi, para habaib, para sayyid. Nah, itu termasuk keluarganya Nabi. Tuh, yang paling kuat salah satunya asyraf. Itu termasuk keluarga Nabi yang didoakan dalam sholawatnya Nabi. Gitu. Itu yang pertama, ya. Saya ringkas saja. Yang kedua, ada yang berpendapat bahwasannya yang termasuk di dalam doa keluarganya Nabi itu adalah selain asyraf juga para istri-istrinya Nabi. Sayyidatul Khadijah, Aisyah, Sofiyah, Maimunah dan lain sebagainya. Itu termasuk daripada wa ala alihinya dari doanya Kanjeng Nabi. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, ini mungkin agak penting karena banyak yang nggak tahu. Yang ketiga yang masuk dalam doanya di keluarganya Nabi itu adalah keluarga dari Banu Hashim. Nah, Banu Hashim ini yang mana? Banu Hashim itu keturunan dari Nabi Muhammad, punya ayah namanya Abdullah. Abdullah punya ayah nama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya ayah namanya Hashim. Hashim punya ayah namanya Abdi Manaf. Nah, Abdi Manaf ini punya 4 anak. Ada Hashim, ada Muthalib, ada Naufal, ada Abdus Syams. Nah, yang dimasukkan oleh doanya Kanjeng Nabi itu cuma 2. Mana yang 2? Banu Hashim dan Banu Muthalib. Ingat ya, Banu Hashim dan Banu Muthalib. Loh, kenapa Banu Naufal dan Banu Abdus Syams tidak masuk dalam kategori keluarganya Nabi? Yang paling dirangkul sama Nabi, yang paling dekat sama Nabi itu cuma keluarga dari Banu Hashim dan Banu Muthalib. Kenapa enggak ini yang 2 ini? Karena yang paling membela Kanjeng Nabi ketika Nabi disakiti, ketika Nabi sedang berdakwah, dicaci, dimaki, ingin dibunuh, itu hanya 2 Banu. Keluarga yang sangat membela. Yang pertama ada Banu Hashim dan Banu Muthalib. Itu yang membela. Banu Naufal adalah Banu yang paling bodoh amatan sama Kanjeng Nabi. Mau Nabi dibunuh kayak mau Nabi diapa-apain, bodoh amat Banu Naufal. Dan Banu Abdus Syams ini adalah Banu yang malah ikut-ikutan mencaci Nabi. Nah, makanya yang dikategorikan dalam sholawat termasuk keluarganya Nabi dari golongan Banu Hashim dan Banu Muthalib. Itu, ya. Nah, itulah sedikit tentang makna sholawat. Maka kita harus tahu nih, kalau kita sholawat artinya kita sedang mendoakan siapa? Kanjeng Nabi. Dan ada 3 arti daripada sholawat ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah bersolawat, malaikat bersolawat, kita bersolawat. Nah, ketika Allah bersolawat, solawat ketika artinya daripada Allah, Allah yang solawat itu bentuknya pujian. Bentuknya pujian. Sedangkan ketika malaikat yang bersolawat itu artinya istighfar. Dan sedangkan kalau kita nih yang bersolawat, kembali lagi, apa tadi? Yang pertama artinya doa, gitu, ya. Maka kita harus tahu nih, harus paham. Jangan antum bilang shollu alaihi, tapi nggak tahu artinya, gitu, ya. Paham tuh? Nah, terakhir, insya Allah nanti di akhir bulan Agustus di Majlis Hidayatul Sibaitur Rahman ada mengadakan tahsin on the road. Tahsin on the road ini ada 3 metode. Ada metode tahsin, talaki, dan tahfidz, juga tadabbur. Barangkali dari abang-abang ada yang mau ikut atau punya adik-adik yang mau ikut, yang punya bakat hafal Quran, menghafal Quran, insya Allah boleh didaftarkan. Dan ini dinaungi oleh siapa? Dinaungi oleh Masjid Sejuta Pemuda dan juga guru ngaji penggerak dan Suci Indonesia dengan Al-Quran. Sidak biasanya kenalnya. Boleh dicari nanti di TikTok atau di Google. Nah, itu dinaungi oleh
office partnernya dari Masjid Duta Pemuda dan guru ngaji penggerak. Insya Allah semua santri yang terdaftar dalam program tersebut terdaftar juga namanya di lembaga itu, ya. Jadi tahfiznya ini resmi gitu. Barangkali abang-abang punya adik atau saudara yang memiliki bakat tahfiz yang ingin melanjutkan, silahkan. Waktunya insya Allah di akhir bulan Agustus setiap hari Minggu pagi. Tahsin on the road. Dari mulai tahajud bersama, sholat subuh berjamaah, lanjut mulai tahsin, talaki, juga tadabbur. Ditutup dengan sholat duha bersama. Gitu. Itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.